Sudah lengkap, Ibu. Oke, monggo dibuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman dan juga Ibu Yuni yang sudah menyempatkan hadir untuk mengisi workshop hari ini yang akan memaparkan berbagi ilmu juga nih teman-teman terkait magot. Jadi Ibu Yuni Cahya Endrawati ini merupakan dosen dari Fakultas Peternakan. Bidang keahliannya di Satwa Harapan ya Ibu ya. Jadi Ibu ini expert banget nih teman-teman di bidang magot juga. Beliau adalah dosen saya juga waktu S1 kemarin juga sempat survei Ibu kita ke lokasi langsung terkait budidaya maggot di Kalimantan Selatan. Mungkin boleh kenalan dulu Ibu ya dengan teman-teman yang nanti ditempatkan di Kalimantan Selatan dengan komoditas maggot. Silakan teman-teman untuk on mic dan juga on cam. Oke, mungkin dari saya terlebih dahulu ya Ibu. Selamat siang Ibu Yuni dan Kak Syifa dan teman-teman teman tim Magot. Jadi perkenalkan saya Nurheni Rizkalawati, Ibu bisa panggil saya Heni. Saya berasal dari program Studi Manajemen Agribisnis Sekolah Vokasi IPB University. Angkatan 58. Salam kenal Ibu. Salam kenal. Izin memperkenalkan diri Bu. Selamat siang Ibu Yuni dan Kak Siva. Perkenalkan saya Putra Fahira Amelia dari program studi Manajemen Agribisnis Sekolah Vokasi IPB. Mohon bimbingan Ibu. Terima kasih. Baik, next. Baik, perkenalkan nama saya Sinti Francisca, biasa dipanggil Siska. Saya dari program studi Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian SVPB. Salam kenal semuanya, Ibu. Ya, salam kenal. Baik. Oke, Mbak Siva, bisa ini atau gimana? Baik Ibu bisa mungkin langsung dimulai saja. Baik. Terima Baik. kasih. Baik. Baik, terima kasih Mbak Siva dan juga adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga ya, tadi sedikit sudah disampaikan Mbak Siva ya. Saya mengajar di Fakultas Peternakan, Laboratorium Non-Ruminansia dan Satwa Harapan. Jadi isinya memang seperti yang tadi disampaikan ya. Jadi Satwa Harapan dan salah satu yang kami kerjakan itu terkait dengan serangga. Nah, salah satunya adalah maggot ini gitu ya. Saya sangat surprise ketemu dengan adik-adik ternyata cewek semua gitu. Wah, tapi jangan underestimate dulu gitu ya. Siapa tahu cewek lebih struggle. Contohnya Mbak Siva ya, lebih struggle ya. Oke. Tadi saya mendengar dari manajemen agribisnis ya, Heni dan juga panggilannya siapa? Fitra Fahira? Fitra. Oke, kemudian Siska. Aduh panjang tadi, tapi ada peternakannya gitu ya. Artinya bahwa berarti sebentar, pertanyaan saya bisa on kamera semua tidak? On kamera sama on audionya gitu. Kita berinteraksi dulu karena saya ingin melihat sejauh mana adik-adik gitu ya. Nggak tahu nih kecemplung atau gimana nih Mbak Siva. Tapi yakin kalau sudah kalau sudah kenal gitu ya. Yang saya berikan di sini nanti jauh lebih wow, lebih istilahnya ya mungkin secara umum bahasanya menjijikkan ya. Magot kan ke sana ya, tapi adik-adik di lapangan tidak akan menemui yang kami lihat ya, saya dan Mbak Siva lihat di lapangan itu jauh better dibandingkan apa yang saya sajikan. Memang sengaja saya sajikan seperti ini karena supaya adik-adik
jangan melihat yang enak dulu gitu ya. Jangan melihat yang enak dulu karena bisa jadi adik-adik pengembangan ketemu dengan sudah tahu ya kalau maggot itu berarti lingkungannya adalah sampah organik gitu ya. Nah, bisa jadi ketemu yang seperti ini, tapi kemarin yang di lapangan tidak seperti ini, cuma bisa jadi. Jadi adik-adik harus selalu ready, harus selalu siap apapun kondisinya, gitu ya. Kemudian bagaimana mitigasinya untuk bisa, karena ini cewek ya, saya nggak tahu. Eh, sebelum saya lihatkan, sebentar, ini Henny gitu. Apa yang terbayang dari maggot dulu? Saya sebelum memberikan ini, apa yang terbayang dari maggot? Sudah siapkah? Pernah lihat di, ya semuanya ya, nanti kasih tanggapan ya. Sudah pernah lihatkah di YouTube gitu? Atau seperti apa? Oke, izin menjawab ya Ibu. Em, saya tahu dari maggot itu dari media sosial karena apalagi kemarin sempat viral di media sosial, entah saya lihat di Instagram maupun di Mhm. TikTok. Jadi ya maggot itu saya lihat ya pembudidayanya itu memberikan makanan sisa-sisa makanan, entah itu nasi basi atau nasi sisa gitu. Jadi dia langsung apa ya memakannya itu lahap banget gitu dia tuh. Baik. Iya. Oke, selanjutnya Siska mungkin. Kalau saya sendiri ya eh, belum pernah ketemu langsung sama maggot, terus belum pernah lihat sih. Jadi ini tantangan baru buat saya. Sebenarnya eh, sempat kemarin mau pindah komoditas, tapi tidak memungkinkan untuk pindah gitu. Jadi jalanin aja nanti. Oh, ketemu Sekalian berarti ya. ini buat saya gitu. Oke, Fitra. Baik Ibu, kalau dari saya sebelumnya pernah ada program pemberdayaan juga. Nah, waktu itu usul dari dosennya tentang maggot. Jadi sedikit tahu aja sih Bu soal maggot, kayak pernah nonton dia mungkin dari video-video dosen-dosen kayak gitu sih Bu. Jadi baru hanya sekedar tahu sama ngeliat di video aja Bu. Oke, baik. Ini ada Ama. Siapa Mbak Siva? Apakah salah satu tim? Ya Ibu, Rahma ini satu tim dengan saya Bu. Nanti akan mendampingi di Oh, studi oke. industri hari Sabtu. Oh iya, baik, baik. Siap, siap. Baik. Maksudnya waktu itu belum ketemu gitu ya? Nggak ada ya berarti. Iya, oke. Baik, jadi sedikit banyak saya rasa sih kalau kita bicara maggot gitu ya, adik-adik sudah terbayang entah di media sosial, di mana sudah gitu ya. Tapi eh begini, di lapangan dengan di teori, kemudian di mana, di video itu tentu jauh ya, tentu jauh berbeda. Nah, bisa jadi lebih baik atau lebih buruk. Kemudian menurut saya pembekalan ini penting. Kemudian nanti kan adik-adik akan survei ke lapang ya untuk melihat gitu loh. Artinya melihat di peternakannya seperti apa gitu ya. Jadi nanti pada saat turun lapang itu sudah paling tidak sudah mengetahui jauh gitu ya dibandingkan sebelum pertemuan ini gitu. Nah, itu saya rasa sih saya ya, adik-adik bisa melihat, saya juga perempuan gitu ya. Saya membayangkan, bukan membayangkan ya, maggot pada umumnya itu kan ya seperti itu gitu. Tapi pas datang di Kalimantan, bahkan masker saya lepas ya Mbak Siva ya. Karena di sana tidak, di sana kering dan sebagainya sehingga insya Allah adik-adik yang baru gitu ya, atau nggak tahu juga ya, hidung saya udah terbiasa dengan peternakan gitu ya, jadi sudah tidak sensitif. Yang adik-adik ini mungkin lebih sensitif karena basisnya bukan peternakan gitu ya, yang bukan jarang ya, mungkin tidak pernah ke kandang dan segala macam gitu ya, jadi bau khas dari kandang juga
mungkin akan sedikit sensitif dibandingkan kami yang dari peternakan gitu ya. Cuma saya mendengar tadi insya Allah kalau dijalani akan baik-baik saja gitu ya. Oke, baik. Berarti saya bisa mulai ya untuk share terkait dengan materi magot gitu. Oke. Bentar, saya selalu tidak bisa. Ini kenapa ya? Apakah sudah bisa share saya, Mbak Siva? Bisa ya? Sebentar ya. Sudah terlihat? Udah, Ibu. Oke, baik. Oke, ini baru manisnya ya. Kalau gambar di depan ya. Oke, baik. Baik, adik-adik sekalian, mungkin kita berkenalan terkait dengan budidaya BSF atau Black Soldier Fly gitu ya. Yang terlihat di depan ini adalah pemanfaatan gitu ya. Gambar yang di bawah tentu adik-adik sudah tahu karena pasti sebelum ini paling tidak googling dulu gitu ya, maggot itu apa dan segala macam. Nah, ini terlihat di sini adalah larva. Larvanya adalah levelnya adalah prepupa karena basisnya bukan dari peternakan, mungkin bahasa istilahnya mungkin nanti saya akan lebih yang umum. Kemudian tapi kan adik-adik tentu kalau IPB pasti masuknya IPA ya, paling sebagian besar gitu ya. Jadi istilah-istilah biologi sudah ini. Jadi ini adalah larvanya, kemudian yang dimanfaatkan adalah yang ready untuk dimakan. Biasanya di level sebelum prepupa gitu ya. Apa nanti prepupa dan pupa nanti kita lihat di bagian siklusnya. Kenapa adik-adik penting untuk mengetahui itu? Suara saya jelas ya? Jelas, Ibu. Oke, baik. Karena saya tidak pakai headset. Penting mengetahui itu supaya adik-adik tahu mana yang bisa diinovasikan gitu ya, pada level mana yang bisa diinovasikan. Bisa jadi biasanya anak muda gitu ya, kreativitasnya tinggi. Jadi dengan mengetahui basisnya mungkin bisa ditingkatkan inovasinya gitu ya. Oke, next. Yang pertama saya kenalkan adalah ini kenapa saya munculkan di awal, karena adik-adik pertama baru terjun pertama kali gitu ya di maggot. Kita pakai bahasa umum saja ya, maggot gitu ya. Nah, ini adalah lalatnya atau imagonya atau fase dewasanya. Kenapa saya tampilkan Hermitia illusion dan juga Calipora vomitoria? Hermitia illusion ini adalah maggot atau BSF atau black soldier fly yang menjadi target dari budidaya kita gitu ya. Sedangkan Calipora ini adalah kita bisa istilahkan kompetitornya gitu ya, yang
mungkin saja adik-adik nanti akan ambigu mana ini Hermitia dan Calipora. Nah, pertama, kita perlu membedakan ini karena biasanya akan berada di habitat yang hampir sama, jadi beririsan. Habitat antara Hermitia dengan Calipora ini beririsan, akan tetapi nanti ada perbedaannya, gitu ya. Kita lihat secara morfologinya dulu. Kenapa kita bedakan? Karena si Calipora atau kita sebutnya lalat hijau ini adalah vektor penyakit, sedangkan Hermitia illusion atau BSF ini bukan vektor penyakit. Di mana letak vektor penyakitnya? Tentu adik-adik sudah paham kalau lalat rumah misalnya, kalau kita dihinggapi itu biasanya kan kotor, kita harus cuci dan segala macam gitu. Apalagi makanan itu dihindari sekali dari lalat gitu ya, karena nanti bisa kena bakteri atau mikroba yang dibawa oleh lalat. Nah, biasanya dia kontaknya adalah melalui kakinya, gitu ya, kontaknya melalui kakinya. Nah, bagaimana bisa sama-sama lalat? Kenapa yang satu vektor, yang satu bukan, gitu ya? Itu semuanya karena adanya preferensi terhadap habitatnya. Nah, perbedaannya di mana? Kan sama-sama, Bu. Satu artinya kalau kompetitor berarti punya range habitat yang hampir sama, gitu ya. Perbedaannya adalah pada saat dia ingin bertelur, ya, si Calipora ini biasanya menyukai yang bau busuk, kemudian sampah, kemudian feses dan segala macam. Baik itu feses ternak gitu ya, hal-hal semacam itu. Jadi kalau imagonya akan berada di lingkungan yang seperti itu, maka dia biasanya akan bertelur juga di daerah sana, sehingga transfer mikrobanya itu melalui kakinya. Sedangkan untuk Hermitia memang terkenal sekali dengan dia dekomposer dari bahan organik yang sudah busuk dan segala macam. Cuma pada saat dia menjadi imago, dia hanya akan di tempat yang mempunyai bau fermentasi. Misal sayuran yang terfermentasi, justru bukan feses gitu ya. Sayuran yang terfermentasi. Kemudian mungkin dedak yang sudah terfermentasi, artinya lebih clean untuk pembibitannya ya. Karena begini, sebetulnya ada di bawah ya. Terkait dengan siklusnya supaya terbayang sebentar. Kalau saya membicarakan apa gitu ya, mungkin supaya terbayang. Nah, oke ya, seperti ini. Jadi, kalau di saat dia sebagai larva, ini larvanya ya, adik-adik semua ya, sebagai larva, pergerakannya tidak akan banyak. Artinya dia tidak mungkin terbang, gitu ya. Jadi diam, kemudian dia akan makan di sana. Artinya berarti kita sudah bisa meminimalkan adanya kontak dengan manusia gitu. Cuma yang dimaksud vektor tadi adalah di masa adultnya atau imagonya, gitu ya. Di masa imagonya, di fase imagonya. Nah, fase ini karena bisa terbang tadi, gitu ya. Jadi bisa terbang tadi sehingga bisa transfer mikroba. Nah, untuk BSF itu biasanya dia preferensi tempat habitatnya jauh lebih bersih dibandingkan dengan yang apa tadi, lalat hijau gitu ya. Sehingga kenapa BSF ini tidak masuk dalam kategori sebagai vektor penyakit gitu ya. Sebetulnya bukan karena dia mengeluarkan sesuatu sehingga apa vektor penyakit atau bukan, tapi lebih ke habitatnya ya. Seperti itu. Oke. Nah, apakah memungkinkan Bu kalau areal yang ada lalat misalnya tercampur gitu, tercampur antara
BSF dengan lalat hijau. Nah, kebetulan kalau di serangga itu dia punya feromon, ya. Kemudian feromon itu akan ditangkap oleh antena. Nah, seperti juga kita gitu ya, punya teritorial, ya, punya teritorial mungkin kalau di rumah ya punya kamar masing-masing gitu ya misalnya ya. Jadi tidak saling menempati. Nah, seperti juga di serangga, si BSF ini, Hermitia illusion ini juga mengeluarkan senyawa feromon tadi untuk menandai teritorinya. Sehingga lalat hijau tidak akan masuk ke wilayah teritori dari BSF. Artinya apa kalau di budidaya? Artinya bahwa suatu tempat yang sudah ada BSF-nya maka akan diminimalisir lalat hijaunya. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada di lapangan berarti karena kompetitornya lalat hijau, bagaimana kita bisa memisahkan? Sampaikan saja bahwa setiap serangga itu punya wilayah teritori masing-masing dan kebetulan Hermitia ini sangat berdekatan habitatnya dengan Calipora sehingga dia punya mekanisme untuk membatasi teritorialnya dia dengan mengeluarkan feromon sehingga lalat hijau tidak bisa masuk gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini tadi kalau lihat imagonya. Nah, bagaimana kalau kita ketemu dengan larvanya? Ya, di sebelah kiri adalah Hermitia illusion mulai dari 0 hari, bukan 0 ya itu. Biasanya sudah terlihat itu sekitar 5 hari sampai dengan 12. Yang sudah hitam yang akan dipanen adalah di sini ya. Ini adalah 12, ini adalah 18, dan ini adalah 25 hari. Perbedaannya adalah 1 sampai 5 ini adalah larva. Kemudian yang nomor 6 adalah prepupa, kemudian yang terakhir adalah pupa. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa orang-orang itu memilih memanen di usia di umur, usia itu manusia ya, di umur 12 hari gitu. Karena kenapa? Serangga itu punya benteng pertahanan kuat untuk terhadap serangan luar itu ada di kulitnya. Ya. Kulitnya yang kita namakan dengan exoskeleton. Nah, si exoskeleton ini kalau di serangga nanti ada kita sebut dengan instar. Nah, tiap beda ini itu beda instar. 1 sampai 5 ini kemudian 6. Apa yang menandakan beda instar? Yang menandakan beda instar adalah pelepasan kulitnya. Kenapa harus dilepas? Karena kalau tanpa dilepas seperti kita coba ya, masih kecil pakai baju size kecil gitu ya. Setelah tambah bobot badannya, tambah tingginya kan kita harus ganti size, ya kan? Begitu juga di serangga ya. Jadi di serangga dia akan melepaskan jaketnya. Kebetulan tidak ada jual jaket untuk serangga ya. Jadi dia produksi sendiri. Kemudian dia melepaskan mekanisme pelepasan dari jaket kulitnya tadi gitu ya. Kemudian pindah setelah lepas itu maka akan pindah instar atau pindah tahapan. Nah, makin tua bisa kita bayangkan dari warnanya saja sudah kelihatan ya, dari kuning ke hitam gitu ya. Artinya berarti makin tebal gitu ya. Makin tebal makin keras. Nah, sehingga yang dimanfaatkan biasanya ada di umur 12 hari. Itu belum terlalu keras, kandungan nutriennya masih bagus. Kemudian seperti biasanya biaya pakan itu kan tinggi, makin tinggi. Meskipun ini pakannya adalah sampah, tentu cost production-nya ya pengangkutan segala macam kalau kita perpanjang kan makin akan banyak gitu ya. Tentu adik-adik tahu ya,
biaya produksi makin tinggi, maka marginnya juga makin kecil gitu ya. Di agribisnis pasti sudah paham terkait dengan itu. Nah, kemudian kalau di fase pembibitan, maka akan lanjut sampai instar 6. Karena inilah yang akan berubah menjadi imago. Ya. Kemudian apa bedanya dengan kalifora? Kalifora itu gilik. Tahu ya gilik ya? Bulet gitu ya. Nah, kalau si Hermitia dia gepeng. Jadi secara kasat mata berbeda. Jadi bulat gitu ya. Kalau kalipura itu bulat, kalau si Hermitia atau maggot itu pipih. Ya, pipih. Jadi nanti kalau di lapangan modelnya gepeng-gepeng gitu. Pernah lihat lintah? Jadi gepeng gitu loh. Pernah lihat lintah? Ya, jadi agak gepeng gitu ya, bukan bulat gitu. Ya seperti ini. Jadi kalau dilihat dari layar kan hampir sama, tapi nanti di lapangan berbeda ya. Semoga sih tidak ada yang kalipuranya ya. Kalau ada yang modelnya bulat kayak gini buang, karena itu bukan BSF ya. Oke. Nah, kemudian bedanya lagi nanti di lapangan kemarin saya menemukan ada mas-masnya itu memberikan pakan itu ayam mati. Bisa atau tidak gitu kan? Organik gitu. Cuma dia kalau untuk makan kalau bentuk gelondongan seperti itu tidak bisa. Dia tidak punya enzim untuk mencerna material organik yang besar. Artinya amilum dia itu tidak punya kemampuan untuk mencerna yang material yang keras gitu. Jadi apa? Jadi kalaupun mau diberikan harus dicacah. Nah, itu kuncinya ya. Kuncinya adik-adik kalau di sana harus dicacah. Jadi makin kecil size untuk pakannya itu makin bagus. Makin lembek makin bagus, tapi bukan terus berair yang banyak gitu ya. Jadi istilahnya lembek itu aja pakannya. Tapi kabar baiknya di sana juga sudah ada alat pencacahnya. Jadi adik-adik bahkan hampir seperti serbuk ya saya lihat. Jadi aman. Cuma berarti di sana adik-adik membangun kreativitas untuk bagaimana mengefisienkan. Karena secara umum sudah stabil, sudah 2 tahun berjalan, jadi sudah stabil. Jadi adik-adik harus banyak belajar karena mereka sudah lumayan stabil, berarti curious-nya akan tinggi. Curiosity-nya akan tinggi. Ya, jadi adik-adik nanti akan banyak lebih nanti aplikasi, lebih pemanfaatannya untuk apa ya, Mbak? Pasti begitu. Kemudian formulasi pakannya akan seperti apa dan bagaimana. Nah, nanti next ya. Kita kenalan dulu ya masalah biologinya supaya nanti kalau ada pertanyaan atau bukan pertanyaan ya, nanti kalau di lapangan ketemu larvanya tidak kaget gitu. Tidak kaget, tidak salah. Gitu ya. Oke. Kemudian saya ingin memperkenalkan terkait dengan taksonomi. Why gitu ya, kenapa harus diperkenalkan? Karena supaya tahu ruang lingkup spesiesnya, pasti masih ingat kan ya pelajaran SMA gitu ya, ada kingdom, phylum, kelas gitu. Untuk kami ini sangat penting karena berarti dia ada di golongan mana sehingga treatmentnya kalau ada kompetitor harus seperti apa. Nah, dia ordonya adalah Diptera. Diptera sebagian besar adalah hama atau vektor penyakit. Contohnya nyamuk, ya, adik-adik contohnya nyamuk, kemudian bangsa lalat dan sebagian besar yang perlu dicatat, Diptera ini adalah hemimetabola. Apa pentingnya kami tahu hemimetabola, holometabola? Hemimetabola adalah metamorfosis tidak sempurna. Kemudian holometabola adalah metamorfosis sempurna. Apa manfaatnya untuk budidaya? Artinya bahwa kalau hemimetabola berarti variasi perubahan morfologinya tidak begitu besar. Sehingga kapasitas untuk pakannya juga besar karena
karena tidak ada perubahan morfologinya tidak besar. Jadi masa fase larvanya itu panjang gitu ya. Itu kalau di hemimetabola. Kalau holometabola, adik-adik tahu ulat sutra? Tahu ya? Nah, itu kan perubahannya beda-beda. Ada masa larva, masa pupa dan segala macam, sehingga masa memberi makannya juga tidak panjang karena ada fase perubahan-perubahannya gitu ya. Nah, ini mengetahui supaya adik-adik tahu siklusnya, kemudian apa yang harus dilakukan gitu. Oke, kemudian ini Hermitia illusion, nanti ada Hermitia yang lain, tapi kebetulan yang sedang kita pelajari target satuannya adalah Hermitia illusion atau BSF. Nah, kemudian ini adalah distribusi dari BSF. Kenapa saya sampaikan? Supaya adik-adik tahu bahwa jangkauan range untuk distributionnya itu luas ya, mulai dari tropical, subtropis gitu ya, sangat luas. Artinya apa? Artinya dia sangat mudah hidup dimanapun ya. Artinya dia sangat mudah hidup dimanapun, kalaupun preferensi suhunya juga lebar gitu ya, bisa sampai suhu yang tinggi. Dia bisa toleransi sampai 38 bahkan. Nah, ini kan cocok ya. Kalimantan kemarin katanya 36 itu sudah sangat kepanasan. Jadi mungkin 33, 34 di sana gitu ya. Dan range ini lebar sehingga kalau ada mortalitas berarti adik-adik perlu cek. Mungkin bukan suhunya, karena suhu range-nya tinggi, tapi kelembapannya. Ingat, adik-adik, serangga itu sangat sensitif terhadap kelembapan. Ya, kalau kering, maka dia akan dehidrasi dan mortalitas akan tinggi. Jadi bukan permasalahan suhu biasanya, tapi masalahnya adalah kering. Bagaimana mengetahui kering dan tidaknya? Yang paling mudah pakai alat gitu ya. Tapi kalau di lapangan saya tidak tahu di sana nanti ada atau tidak gitu ya. Kemarin saya tidak melihat termohigro, tidak lihat, tapi sebetulnya itu mudah didapat, nanti juga bisa disampaikan gitu ya di sana. Tapi kita pakai pakai indikatornya kulit kita saja gitu ya. Kalau kulit kita cepat kering, artinya bahwa lingkungannya adalah kering, bukan basah, sehingga kita perlu meningkatkan mungkin dengan meningkatkan kelembapan dengan menyiram di sekitarnya atau segala macam, atau bahkan pakannya berarti agak lebih basah, gitu ya. Jadi itulah yang diperlukan mereka, adik-adik datang ke sana, bagaimana menginovasikan supaya produktivitasnya jauh lebih baik. Oke. Nah, ini ya habitatnya decaying organic matter. Jadi semuanya organic matter, kemudian di livestock atau di peternakan gitu ya. Sehingga nanti kalau ada sampah, kemudian feses peternakan gitu, itu bisa menjadikan salah satu bahan untuk pakannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk dalam pemanfaatan. Nah, terkait dengan budidaya nanti di bawah ya. Jadi biasanya mengenal dulu biologinya, kemudian manfaatnya itu apa. Dengan mengetahui pemanfaatan, biasanya orang akan lebih tertarik terhadap apa yang harus dilakukan, gitu ya. Nah, ini pemanfaatan BSF. Adik-adik sudah tahu pasti sebagai pengurai bahan organik, ya. Kemudian sebagai material pakan, kemudian selain material pakan dia juga sebagai pengurai organik berarti decomposer, biodecomposer, kemudian pakan, kemudian ada selain kita mendapatkan BSF-nya atau larvanya, kita juga mendapatkan yang namanya casting, casgot.
ya, casting dari maggot gitu ya, yang bisa digunakan sebagai pupuk atau fertilizer gitu ya. Nanti mungkin adik-adik bisa modifikasi gitu ya. Ini sekalian ya saya sisip-sisipkan ya. Kalau kaskot di sana ada bagian yang penanganan kaskot gitu ya. Nah, bisa jadi masuk kaskot dimanfaatkan untuk kaskot saja atau kita bisa buat untuk POC. POC tahu pupuk organik cair gitu ya. Jadi nanti pemanfaatannya bisa luas. Tapi kalau tidak ingin tidak ingin banyak gitu ya, tinggal nanti main di kemasan untuk kaskotnya saja, karena nanti akan menghasilkan 2 produk ya. Produk yang pertama adalah larvanya, kemudian produk yang kedua adalah kaskotnya. Kaskotnya dari mana? Kaskotnya dari media pakan yang sudah terdekompos, artinya sudah menjadi kering. Pernah lihat cacing atau yang dicacing itu ya artinya pupuk organik yang sudah semi kering itu, nah itu sudah matang artinya ya. Nanti cirinya adalah warnanya sudah menghitam, artinya bahwa bahan organiknya sudah siap untuk digunakan di tanaman sebagai pupuk, gitu ya. Nah, kemudian sumber kitin. Nah, sumber kitin kita bisa mengekstrak kulitnya ya, kulit yang tadi. Cuma memang ini tidak bisa berbarengan, artinya bisa dimanfaatkan semua. Biasanya kalau untuk sumber kitin ya memang pelaku usaha atau industrinya memang ke arah sana, sehingga bagian dalamnya akan dibuang. Nah, tentu dari kesekian itu maka akan menjadi sumber pendapatan yang sangat baik gitu ya, sumber pendapatan yang sangat baik. Ya, memanfaatkan satu lagi sebetulnya ya, selain sebagai sumber pendapatan, juga sebagai penyelamat lingkungan. Ya, sampah yang begitu banyak, nanti adik-adik akan ada videonya ya, tapi videonya lumayan serem. Jadi bersiap, ya semoga baik-baik saja ya. Oke. Oke, jadi ini yang saya sampaikan tadi, mengatasi masalah lingkungan dan juga sebagai sumber penghasilan. Jadi pasti di mana-mana sekarang sedang didengungkan. Sebetulnya kami sudah bekerja waktu itu kerjasama juga dengan apa sih ya, apa namanya, bukan LSM ya. Ya semacam itu, tapi di bawah, kok saya sampai lupa namanya ya, ada di Sidoarjo itu ya, penggagas utamanya malah bukan dari Indonesia. Jadi dia perusahaan dari Swiss ya. Kemudian entah kenapa menjatuhkannya di Sidoarjo gitu. Jadi programnya semuanya ada di Sidoarjo. Kebetulan yang handle adalah teman dari dari Belgia gitu ya, yang sama-sama kami concern di serangga gitu. Jadi kemudian ke IPB dan menggarap terkait dengan BSF gitu. Itu sudah di tahun 2014. 2014, 2015. Nah, di Indonesia biasa ya, pergerakannya lambat ya, sehingga boomingnya baru-baru gitu ya di tahun-tahun 5 tahun terakhir ini baru booming di mana-mana mendengungkan ini, tapi ya tidak apa-apa, memang prosesnya demikian. Nah, ini sangat membantu sekali untuk penguraian sampah organik. Nah, permasalahannya adalah yang adik-adik perlu kritisi adalah sampah organik. Kalau di daerah kota, kita sudah bisa memastikan pemilahan, gitu ya. Kalau di daerah sana tidak ada pemilahan, ya. Jadi mungkin saja akan tercampur dengan material lain. Nah, ini yang perlu adik-adik cek. Cuma di sana, saya lupa lagi nama desanya itu ya, di Kalsel, itu sudah ada alat pemisah dengan botol, ya plastik-plastik yang
sifatnya enteng gitu ya. Tapi kalau yang bentuknya kaca belum bisa, alat itu belum bisa. Artinya bahwa tetap harus ada pemilahan manual. Nah, bagaimana kreativitas adik-adik untuk menggarap ini? Apa efeknya terhadap magotnya dan juga produknya? Produknya adalah larva maggot dan juga kaskot. Ya, tentu bahan non-organiknya akan masuk ya ke tubuh si maggot gitu. Nah, itu akan mempengaruhi di pertumbuhannya. Kemudian dia tidak akan cerna, dia akan keluarkan. Nah, akan keluarkan berarti akan terikut residunya itu ada di kaskotnya. Kaskotnya berarti nilai nutrien di kaskotnya pasti akan turun. Ya, jadi nanti itu hal pertama. Terkait dengan pakan dari maggotnya, adik-adik harus pastikan itu memang betul-betul bahan organik. Kalaupun ada indikasi tercampur, berarti harus ada pemilahan, gitu ya. Atau membuat program supaya masyarakat itu sudah terbiasa memilah antara yang organik dengan non-organik. Karena habit itu setahu saya belum dilakukan. Ya, mereka sudah tahu akan manfaatnya, tetapi implementasinya belum. Ya, nanti kalau ada adik-adik pendamping kan pasti akan lebih bersemangat, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk. Ya, ini sampah, ya. Ini sampah organik. Sampah organik banyak. Ada sumbernya, ada sampah rumah tangga, ada sampah pasar, gitu ya. Kemudian sampah apa lagi? Sampah restoran. Sumber sampah yang berbeda akan menghasilkan produktivitas maggot yang berbeda. Ya. Karena tentu saja seperti kita makan sumber protein yang lebih baik, pasti pertumbuhannya akan lebih baik. Nah, permasalahannya di serangga adalah dengan sumber protein pakan yang lebih baik, dia akan tumbuh lebih cepat. Tumbuh lebih cepat dengan produktivitas yang lebih tinggi, bobot yang lebih tinggi. Artinya bahwa akan menghemat asupan untuk memberikan makan, ya kan, tenaga dan segala macam. Nah, kita bisa pastikan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sampah rumah tangga itu jauh lebih bagus dibandingkan sampah pasar dan sampah pasar gitu ya. Rumah tangga dengan restoran hampir sama. Tapi pertanyaannya adalah sampah rumah tangga yang mana gitu ya. Kalau sampah rumah tangga kompleks mungkin variasi makannya berbeda. Bervariasi gitu ya. Sehingga sampahnya pun akan bervariasi dengan nutrien kecukupan yang lebih baik. Sedangkan sampah dari rumah tangga pedesaan mungkin variasinya tidak akan banyak, ya kan? Sehingga kecukupan nutriennya juga tidak akan sebagus yang sampah kota. Nah, itu perlu diperhatikan. Artinya apa? Berarti harus ada variasi sampah yang lain. Nah, diskusi dengan waktu itu saat FGD di sana, permasalahannya adalah memang stok untuk sampah. Karena tentu saja yang sampah rumah tangga ya makannya variasinya sangat sedikit, mungkin juga tidak ada daging gitu ya, ikan juga terbatas gitu ya, karena di daerah pedesaan dan segala macam. Nah, itu adik-adik sepertinya hal yang paling urgent, krusial di sana adalah bagaimana bisa stok kontinu terkait dengan sampah. Karena ternyata sampah yang ada di lingkungannya sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dari BSF. Ingat, serangga itu termasuk juga ini ya, maggot, itu bukan hidup untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Kebalik, bukan makan untuk hidup. Kalau kita kan makan untuk hidup, toh, tapi mereka hidup untuk makan. Ya, karena pertumbuhannya kalau di ulat sutra itu bisa 1000 kali dari dilahirkan, ditetaskan. Kalau ini dari 250 bisa sampai 7 kilo gitu ya, bisa
bisa dikalkulasi sendiri bagaimana pertumbuhannya ya. Jadi ini adalah sampah yang bisa didekompos oleh maggot. Kemudian yang saya sebut tadi bagian atas adalah larvanya, bagian bawah adalah kascingnya. Kasgot. Kok saya selalu cacing ya? Kasgotnya gitu ya. Ya karena mereka cacing dan maggot ini sama-sama biodecomposer ya. Jadi memang mirip. Oke, ini adalah beberapa contoh bahan organik yang bisa diurai. Ya, yang bisa diurai. Intinya adalah, Bu, boleh seperti ini langsung? Boleh. Gitu. Pertanyaannya adalah kecepatan dia mengurai. Ya, kecepatan dia mengurai, makin lembut, makin cepat, makin baik. Kemudian jangan kering, jadi harus yang lembab, bahkan dikasih air gitu ya, supaya dia mudah untuk mencernanya. Beberapa mahasiswa di nutrisi, kebetulan saya beberapa kali menguji mahasiswa di nutrisi terkait dengan alternatif pakan untuk maggot, sebetulnya adalah terinspirasi dari banyaknya sampah limbah ya, bukan sampah, limbah yang ada sehingga memungkinkan tidak untuk maggot karena dia juga termasuk dalam material organik seperti itu. Ya, intinya adalah dengan pencacahan dengan size yang lebih kecil, kemudian tekstur yang lebih lembut. Jangan tidak keras karena lagi-lagi makanya material yang terfermentasi dia akan jauh lebih bermanfaat untuk pertumbuhan maggot dibandingkan dengan yang masih mentah. Kalau bicara fermentasi berarti sudah agak lembek, baunya sudah kemasaman, gitu ya. Itu justru yang disukai oleh maggot. Ya. Nah ini ya. Kalau yang di atas ini adalah larva yang sudah prepupa gitu ya. Prepupa 18 hari. Nah, biasanya peruntukannya nanti pertanyaannya adalah bagus yang 12 hari atau 18 hari. Nah, itu jawabannya adalah dimanfaatkan untuk apa dulu gitu ya. Pemanfaatannya untuk apa dulu? Untuk pakan siapa dulu gitu ya. Karena setiap hewan punya karakteristik yang berbeda. Misal dimanfaatkan untuk ikan gitu. Ada ikan-ikan yang lebih suka hewan bergerak. Ya, hewan bergerak tuh artinya bahwa dia masih bentuknya hidup. Ya, masih bentuknya hidup, kemudian lebih lembek dan segala macam. Nah, makanya nanti kalau pemanfaatan biasanya dia akan dicuci dulu gitu ya. Kemudian biasanya penyuciannya dengan air hangat supaya dia semi apa ya, dipinsankan gitu ya, nggak terlalu aktif untuk pakan gitu. Nah, tentu ujungnya adalah bernilai ekonomi. Oke, dengan nutrisi pakan yang berbeda, dengan jenis pakan yang berbeda, maka BSF ini juga akan mempunyai nutrisi yang berbeda. Apa Bu pentingnya nutrisi BSF gitu ya? Kita bisa mencirikan ya dengan BSF yang bernutrisi nanti mungkin komposisi nutriennya dengan jumlah yang lebih sedikit dia bisa mencapai target tertentu. Tapi biasanya indikatornya adalah di bobot ya. Dia cepat mencapai bobot tertentu dengan umur sekian. Nah, itu kan lebih menguntungkan karena apa? Kalau kita menjual maggot itu bukan biasanya lagi ya, memang dengan bobot ya, bukan dengan ukuran size tapi dengan bobot gitu ya. Sekilo berapa gitu. Sekilo berapa kemarin ya? 40-60 ribu gitu ya. Nah, itu kan lumayan ya dengan konversi dia mengambil dari sampah. Nah, ini pakannya dari organik, kemudian palm kernel, kemudian dari menur itu fesesnya poultry unggas,
Kemudian dari babi terlihat ya proteinnya yang besar memang dari palm kernel dan juga babi. Cuma peternakan babi juga tidak banyak. Kemudian kita punya pembatasan ya terhadap material semua yang dari babi, mulai dari daging sampai feses dan segala macam, kita ada batasan ya, sehingga mungkin pemanfaatannya tidak di sana. Itu ya. Nah, ini nutrisi larva prepupanya. Adik-adik sudah kebayangkan kalau larva mana, kemudian prepupa mana. Tadi saya sudah menyampaikan ya, yang prepupa mana makin umurnya makin tua gitu ya, proteinnya proteinnya juga meningkat, cuma tidak sebagus yang umur awal. Tapi kalau umur awal kan terlalu kecil ya, jadi rugi juga untuk menjualnya gitu ya. Oke, ini adalah pemanfaatan pakan sebagai pakan ya, ada pakan ayam, pakan puyuh, pakan ikan gitu. Nah, bentuknya seperti apa, Bu gitu? Bentuknya bisa langsung ya, bisa kita matikan atau langsung atau juga bisa ditepungkan. Jadi tergantung nanti pemanfaatan seperti apa. Tapi dia sifatnya biasanya adalah sebagai suplemen. Ya, penambah saja, bukan mensubstitusi sesuatu. Ya, adik-adik pasti paham ya bedanya substitusi sama suplemen. Kalau mensubstitusi berarti dia menggantikan material tertentu di dalam ransum. Jadi ransum itu kan disusun ada protein, ada karbohidrat, mineral, vitamin dan segala macam. Biasanya kalau dia berfungsi sebagai substitut, maka dia akan menggantikan material tertentu. Nah, kenapa BSF tidak demikian? Atau bisa jadi demikian, tapi jumlahnya sedikit karena dia protein tinggi. Ya, tadi bisa dilihat ya proteinnya berapa di atas 40, padahal kebutuhannya kalau ayam kan hanya 18-an sampai 20, itu pun juga yang masih grower gitu ya. Nanti kalau yang sudah finisher tidak membutuhkan kandungan protein yang terlalu tinggi gitu. Nah, apalagi ikan. Ikan itu modelnya ada beberapa ikan sih jenis ya. Kalau ikan biasanya modelnya adalah dengan yang masih ada bentuk raw materialnya. Jadi masih bergerak dan segala macam gitu ya. Jadi tergantung nanti pemanfaatannya untuk apa. Oke, sumber kitin tadi saya sudah sampaikan, ekstraksi, kemudian ekstraksi dari kitin itu nanti pemanfaatannya luas. Oke, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi full itu bisa 38 sampai 41 hari. Kenapa dalam range? Coba, kenapa dalam range? Karena pakan yang berbeda akan menghasilkan respon pertumbuhan yang berbeda. Makanya tadi saya tekankan adik-adik berarti sumber pakannya yang sampah tadi atau sumber bahan organiknya itu yang memang berkualitas untuk maggot. Ya, berkualitas untuk maggot. Ini ukurannya hanya sekitar berapa? 2 mili gitu ya. 2 senti gitu ya, hanya sekitar 2 senti. Jadi kecil kan. Kemudian kalau imagonya ya setelah kawin dia akan mati ya. Jadi kita akan perlihatkan nanti bagaimana proses produksinya. Oke. Nah, ini adalah penanganan telur ya. Kita lihat tadi, telur itu dihasilkan oleh imago. Ya, dengan dia kawin di serangga ada yang namanya kompetisi. Jadi tidak bisa 1:1. Rasio jantan betina tidak bisa 1:1. Biasanya rasionya adalah 1:5. 1:3. 1 betina, 3 jantan atau 5 jantan. Tapi kalau untuk maggot ini bentuknya adalah koloni. Jadi pokoknya kita menetaskan telur saja, gitu ya. Menetaskan telur, menetaskan pupa saja.
Ini pupa ya. Pupa ini sudah tidak bergerak. Yang paling penting adik-adik harus tahu, pupa ini sifatnya nokturnal. Sedangkan imagonya sifatnya diurnal. Apa itu nokturnal dan diurnal? Pupa ini nokturnal itu suka atau dia akan beraktivitas di malam hari, artinya bahwa dia suka dengan gelap. Berarti dia akan berkembang pada saat lingkungannya gelap. Nah, bagaimana Bu kalau siang? Berarti kandangnya harus dimodifikasi supaya gelap total pada saat fase pupa. Nah, kemudian fase imago dia menyukai yang terang. Jadi setelah keluar dari pupa menjadi imago, ya, kan ini bertransformasi, bermetamorfosis, maka dia akan mencari cahaya. Berarti modifikasinya adalah nanti kandangnya dari gelap, kemudian ada koridor yang bisa menghubungkan ke lokasi yang lebih terang, gitu ya. Nanti ada gambarnya. Jangan pusing dulu, nanti ada gambarnya ya. Nah, kita mulai dari telur. Nah, ini telur, ini namanya Aegis ya. Ini yang di Sidoarjo ya. Jadi ya lebih bagus gitu ya. Jangan bayangkan di peternakan akan begini ya. Jadi ini semacam ruang besar gitu ya. Yang memang peruntukannya didesain untuk ini jadi lebih clean dan segala macam. Ini kayu yang ditumpuk demikian, kemudian kayu itu di bawahnya akan di sumber makanan untuk larva yang baru menetas. Kenapa tidak dicampur? Karena dia tidak suka yang lembek. Telur tidak akan menetas. Nah, ini bedanya ya. Telur BSF tidak akan menetas pada kondisi kondisi pakan yang lembek. Tetapi lalat hijau suka yang lembek untuk telur. Sehingga dia ada di atasnya. Tetapi dia akan menetas dengan baik apabila dekat dengan sumber pakan. Karena konsepnya begini. Serangga itu seperti adik-adik sudah ketahui semasa SMA mungkin ya. Ada yang namanya diapos. Pernah dengar diapos ya? Diapos atau hibernasi. Hibernasi biasanya adalah stop mekanisme metabolisme dari tubuh karena merespon lingkungan yang tidak favorable dia untuk berkembang. Itu biasanya di hewan tingkat tinggi, artinya hewan bertulang belakang. Jadi vertebrata itu istilahnya hibernasi seperti apa sih? Bear itu apa? Bear itu apa? Kok saya bahasa Indonesianya jadi nggak ini? Ya udah pakai bear aja istilahnya. Apa bear bahasa Indonesianya kok jadi lupa saya? Apa? Beruang. Udah siang ini ya, jadi hilang semua. Ya, jadi beruang. Jadi ada hibernasi, tapi hibernasinya panjang ya 3 bulan. Bahkan bear itu, ini saya supaya adik-adik bisa membayangkan, bear itu bisa berhibernasi meskipun dia sedang bunting. Kalau kami istilah di peternakan itu bukan hamil ya, karena untuk hewan ternak. Jadi untuk bunting, dia tetap bisa, jadi anaknya tetap bisa hidup gitu. Artinya prosesnya tetap berjalan, tapi dia hibernasi supaya menekan kebutuhan pakan dia. Jadi selama 3 bulan dia tidak makan, dia tidak minum, tapi dia tetap hidup. Anaknya juga tetap hidup. Artinya dia menyimpan cadangan makanan sebelum dia melakukan hibernasi. Nah, kalau di serangga, hewan tingkat rendah, itu namanya diapos. Jadi diapos itu metabolismenya 0, pernah kami riset gitu ya, betul-betul metabolismenya 0 gitu, tapi tetap bisa hidup. Itu sebagai respon dari lingkungan apabila kondisinya tidak favorable dia untuk hidup. Kondisi yang seperti apa gitu? Kondisinya adalah pada saat tidak ada makanan, kemudian lingkungannya mungkin sangat dingin, sangat ekstrim, sangat dingin, sangat panas gitu ya.
apabila dia akan keluar, maka dia kemungkinan mortalitasnya akan tinggi, sehingga dia melakukan mekanisme diapus. Nah, ini juga terjadi di serangga ini gitu ya. Sehingga jangan sampai kita men-trigger telur maggot ini untuk melakukan diapus. Artinya apa? Kita dekatkan dengan sumber pakan. Ini loh, kamu keluar sudah ada makanan gitu. Jadi dia akan ter-trigger untuk keluar. Jadi mekanisme itu adik-adik harus tahu kenapa dia harus dekat dengan makanan, kenapa tidak boleh jauh dari makanan gitu ya. Jadi karena semua ada alasannya. Kalau tidak ada makanan dia akan diem aja, bukan mati, tapi dia diapus untuk stop metabolisme, tapi pada saat nanti ada air, ada makanan, dia akan keluar gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kenapa nggak dibenamkan aja gitu supaya dia nanti tumbuh di sana lah, itu tidak disukai. Tidak disukai karena kelembapannya sangat tinggi. Nah, gitu ya. Jadi alasannya semua produksi atau teknologi produksi mau di ternak besar, kecil, bahkan sampai serangga itu semua adaptasi dari kondisi di lapangan, kondisi habitat alamiahnya. Nah, biologinya seperti apa kita terapkan. Jadi makanya terciptalah model yang seperti ini. Nah, ini adalah cara untuk penanganan telur ya. Jadi nanti ini saya berikan ya materinya, saya berikan ke Mbak Siva supaya mungkin adik-adik kalau lupa bisa buka lagi gitu ya. Bisa buka lagi. Jadi ini adalah bagaimana cara membuat pakan buatan untuk calon larva maggot gitu ya. Yang tadi ini yang ditaruh di bawahnya. Oke, jadi setelah panen ya biasanya ini ya ditaruh di rak, tapi di peternakan nggak seperti ini ya. Ini ada di laboratorium. Eh, Kalau di peternakan seperti ini enak ya, bersih ya semuanya gitu. Nah, ini apa tadi saya bilang? Ini adalah edges tadi gitu ya, tempat untuk bertelur. Kemudian nanti imagonya akan mendatangi ini dan bertelur di sini. Kemudian telurnya akan dipanen dan ditaruh di yang tadi ya, yang dibawa bak di bawahnya. Kemudian ini umur 5 hari, adik-adik bisa lihat ya, sudah baby maggotnya sudah banyak ya. Itu yang nanti dipindahkan ke pembesaran. Nah, ke pembesaran sudah makanannya sudah betul-betul sampah yang ya sampah gitu ya. Tapi ya harus dicacah. Tapi sebagian besar juga tidak. Nah, perbedaannya adalah kalau ada pendamping berarti bisa meningkatkan produktivitas. Kalau ingin meningkatkan produktivitas berarti sesuai dengan aturan standar. Kalau ingin sesuai dengan aturan standar, maka kita melihat bagaimana behavior atau tingkah laku dari serangganya. Ya, serangga itu tidak punya enzim yang lebih untuk dia mencerna, sehingga size makanan menjadi salah satu unsur penting kecepatan dia untuk makan, menghabiskan sehingga dikonversi menjadi tubuhnya dia gitu ya. Jadi ingat size yang lebih kecil lebih baik gitu ya. Jadi ada sistem pencacahan. Oke, ini adalah level pembibitan. Jadi gampang adik-adik mengidentifikasi ya. Kalau lihat di sebelah sini kan larva siap panen kan banyak banget begini ya. Ini kan nggak bergerak. Nanti adik-adik kan lihat yang bergerak. Jadi dibuka begini langsung geremet-geremet banyak gitu. Ini termasuk yang jijik semua nggak? Fitra, Henny, sama Siska jijian nggak nih? Kalau saya sebenarnya enggak sih dok, cuma dulu saya kurang mengetahui tentang maggot kayak gimana ya. Dulu saya pernah kerja di kandang ayam. Hmm. Nah, saya kena sakit di saluran hidung saya. Hmm. Pindahkan ke kantornya. Nah, kalau maggot sendiri tuh eh
kayak gitu nggak sih, Dok? Atau gimana ya? Kurang tahu. Ya, jadi apa nanti secara nyatanya nanti akan adik-adik akan kunjungan ya, akan kunjungan ke mana? Ke peternakan maggot sebisa mungkin yang lebih dekat gitu ya, di Bogor, di daerah Bogor. Ya, apa ya? Ya larva gitu ya. Dan biasanya di peternakan ayam banyak gitu. Di peternakan ayam banyak, dia ada di yang feses-feses karena memang pada saat dia bertelur dia akan mendekati ya. Akan mendekati sumber pakannya dan salah satunya adalah dari feses gitu. Oke. Mana? Ya. Nah, kalau dia sudah masa ini tadi saya sampaikan ini adalah pupa ya. Jadi level yang terakhir di larva tadi. Pada saat prepupa, dia akan memisahkan diri dari koloninya untuk membentuk pupa. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir memilah dan segala macam karena dia memisahkan sendiri. Sehingga nanti desain untuk kandangnya juga akan menyesuaikan dengan tingkah lakunya. Nanti kita lihat. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi, kalau pupa ini nanti kita taruh di gelap, kemudian nanti ada lorong yang menghubungkan, ini ada cahaya untuk nempel si lalatnya. Di sini dia akan kita taruh edges itu untuk melakukan perkawinan si lalat dan bertelur di tempatnya, gitu ya. Oke, siap. Ini adalah saya ambil dari salah satu peternakan ya di Jawa Tengah gitu ya. Ini peternaknya perempuan, tapi nanti lihat gambarannya tidak seindah yang saya sampaikan. Jadi ini becek dan segala macam. Kita lihat ya. Ada yang lebih parah lagi, tapi saya tidak tampilkan karena nanti adik-adik di Kalimantan Selatan jauh lebih baik, menurut saya sih. Suaranya masuk ya. Nah, itu ya, kalau sudah dipanen akan seperti itu. Nah, itu kan perempuan toh? Sama ya. Tapi di Kalimantan Selatan laki semua ya yang pelihara. Tapi mendampingnya malah cewek semua ini. Hebat. Banyak orang yang bertanya kepada saya, sebagai seorang perempuan, kenapa sih saya mau bekerja di tempat yang kotor dan menjijikan? Nah, ini ya, sudah mulai jorok sekali ya. Nanti tidak akan seperti ini. Ini biofonnya yang model berdiri karena mungkin dia kapasitasnya sudah besar. Ini tidak dicacah. Tetap bisa berkembang, bisa, cuma kecepatannya agak lambat ya. Mungkin baru dipanen 12 hari dia panen, tapi tetap ukurannya berbeda. Banyak orang yang tidak tahu apa yang saya lakukan, karena pekerjaan yang saya lakukan sangat berbeda dengan perempuan-perempuan pada umumnya. Ini juga tidak ada pencacahan, penyaringan, kita lihat ada plastik gitu. Memang ya. pada awalnya Ada saya merasa botol takut dan segala jijik. macam. 4 bulan pertama, saya tidak berani untuk memegang maggot tersebut. Namun, saya yakin jika semua pekerjaan yang dilakukan dengan senang hati, maka akan dapat membuahkan hasil yang baik. Setiap harinya aku selalu bekerja dengan sampah dan maggot. Orang awam
selalu bilang bahwa maggot BSF itu belatung, padahal maggot BSF dengan belatung itu berbeda. BSF atau Black Soldier Fly adalah lalat tentara hitam. Keunikan dari lalat ini, dia bukan pembawa penyakit. Sedangkan maggot BSF adalah fase larva dari BSF itu sendiri. Ini ya akan ada persiapan untuk media bertelur. Langkah pertama untuk budidaya maggot, kita harus menyiapkan telur dulu. Kita dapat memperoleh telur itu, kita bisa membelinya atau memancing dari alam. Itu ya, telurnya sangat kecil ya. Untuk proses selanjutnya penetasan telur. Jadi kita harus menyiapkan media penetasannya. Kami di sini menggunakan fur ayam. Setiap satu media penetasan kita menggunakan fur ayam sebanyak 250 gram. Dengan telur sebanyak 5 gram. Sebelumnya kita timbang dulu. Satu media penetasan kita gunakan telur sebanyak 5 gram. Kita sisihkan, setelah itu kita timbang furnya sebanyak 250 gram. Setelah itu kita taruh ke dalam baskom. Kita masukkan air, jadikan bubur. Setelah furnya menjadi bubur, kita siapkan dudukan supaya telur itu kita taruh di atas media, tidak langsung terkena media. Jika terkena media, dia bisa jadi busuk dan gagal untuk menetas. Telur itu menetas di sekitar usia 2-3 hari. Setelah usia 5 hari, kita pindahkan ke media pembesaran. Ini adalah baby larva yang sudah berusia 5 hari, five doll. Ini siap untuk kita pindahkan ke biopon pembesaran. Biopon adalah kotak untuk pembesaran. Nah, di dalam kotak ini sebelumnya kita siapkan sampah kurang lebih 3-5 kilo. Nah, setelah itu baru kita taburkan baby larvanya di atas sampah yang ada. Kita tunggu 2-3 hari baru kita dapat memberikan pakan rutin setiap hari. Kami memberikan sampah setiap harinya dapat menghabiskan 7-10 kilo per biopon. Karena kami di sini mengelola sampah desa. Namun, jika untuk skala rumah tangga dapat diberikan pakan setiap 3-7 hari sekali. Dengan perbandingan setiap 10.000 larva membutuhkan sampah 15 kilo per siklusnya.
Ini adalah maggot usia di atas 12 hari yang bisa kita panen untuk dijadikan pakan ternak. Nama saya Husnul, tinggal di Cilongok. Ya. Alhamdulillah kami budidaya lele dengan jumlah kurang lebih 8.000 ekor. Kami selama ini menggunakan pelet, namun untuk hasil kira kurang maksimal. Di samping perkembangan juga lambat, tingkat kematian juga banyak. Kemudian saya mencoba untuk beralih ke pakan maggot. Ternyata hasilnya sangat memuaskan. Di samping perkembangannya juga cepat, pertahanan tubuh untuk lele, tingkat kematian sangat minim. Karena ternyata mengandung protein 100%. Ini yang sangat kita percaya untuk maggot itu memang sangat baik untuk pakan lele. Tapi sebagian harus kita sisihkan untuk dijadikan prepupa. Nah, ini ya yang namanya prepupa. Jadi dia memisahkan sendiri, makanya ada selokan di bawahnya supaya kita bisa panen prepupanya. Ini adalah prepupa. Karena dia sudah tidak membutuhkan makanan, jadi dia migrasi dari biopon. Nah, selanjutnya kita panen prepupa, lalu kita taruh di tempat yang sejuk. Nanti akan menjadi pupa dan kemudian menjadi tembakau atau ini adalah prepupa yang sudah menjadi pupa. Setelah itu kita masukkan ke dalam ruangan yang gelap. itu ya, dia di ruangan. Lalu kita tunggu 7-14 hari untuk dia menetas menjadi lalat. Dan BASF itu akan keluar mencari tempat yang paling terang. Lalat usia 5 hari, dia akan berubah menjadi lalat dewasa dan siap untuk mencari pasangan. Lalat jantan, setelah dia kawin, dia akan mati. Sedangkan yang betina, setelah dia bertelur, dia akan mati. Lalat betina akan bertelur di tempat egis. Di bawah egis, itu kita siapkan atraktan yang isinya itu sampah. Jadi, lalat betina akan bertelur di tempat yang paling bau. Kita panen telur maksimal 2 hari sekali, dan lebih baik kita panen pada kondisi minim cahaya atau malam hari karena lalat ini tidak aktif pada saat minim cahaya. Budidaya maggot dapat dilakukan dalam skala kecil atau rumahan. Selain itu, maggot untuk pakan ternak dapat menghemat biaya dan dapat mengurangi sampah organik atau sisa makanan yang ada di rumah. Ya, jadi itu adalah tadi sekilas. Jadi adik-adik sudah terbayang ya budidayanya seperti apa. Biasanya di peternakan itu lengkap. Karena memang belum seperti ayam ya. Kalau ayam ada yang bagian pembibitan, kemudian ada yang bagian budidayanya, atau kalau di sapi ada yang bagian pembibitan, ada bagian penggemukan dan sebagainya. Tapi kalau serangga, khususnya untuk maggot ya, tapi kalau serangga yang sudah stabil gitu, seperti ulas sutra dan juga lebah madu biasanya akan berbeda antara pemeliharaan dan juga pembibitan. Nah, ini biasanya kalau di maggot
menjadi satu kesatuan ya. Jadi pembibitan iya, pembudidayaan iya, karena kita tadi sudah disampaikan telur bisa dibeli, akan tetapi karena masanya sangat pendek ya, jadi hanya 4-5 hari dia sudah menetas sehingga bisa-bisa menetas di jalan gitu ya. Dan dia kondisinya akan tertentu. Sehingga biasanya peternakannya akan satu siklus lengkap gitu ya. Nah, ini adalah biopon dengan kandang horizontal karena memang lahannya tersedia cukup gitu ya. Nah, kalau untuk lahan terbatas biasanya modelnya adalah vertikal. Jadi dibentuk adanya rak-rak. Kemudian nanti saya coba carikan ya foto-foto yang di Kalimantan Selatan supaya adik-adik terbayang ya. Mau tidak melihatnya sebelum ke sana? Jadi biar terbayang gitu ya. Mau tidak? Mau Boleh. Bu. Oke, jadi terbayang ya kandangnya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti pemisahan sampahnya seperti apa. Oke, kemudian tadi juga di kandang perkawinannya dari pupa yang di kandang gelap, jadi kondisinya gelap. Kemudian ada namanya lorong gitu ya, supaya pada saat dia menetas menjadi ya istilah umumnya menetas ya. Dari pupa menjadi imago itu di daerah yang kondisinya terang. Jadi gelap, kemudian akan di daerah yang terang. Oke, mungkin itu saja ya terkait dengan budidaya maggot. Sebentar saya carikan foto. Ya, bentar. Foto-foto di mana ya? Ada yang mau ditanyakan sambil saya mencari-cari ini terkait dokumentasinya? Waduh, dokumentasinya banyak ini ya. Mungkin mau menanyakan mengenai pemisahan apa? Tadi kan pas dikasih makan sampah itu kan kayak kayak nyatu gitu kan, Dok. Tapi kalau udah mau panen tuh gimana ya cara misahinnya si ulatnya yang udah Hmm, siap panen sama oke. sampahnya biar Baik. Ya, jadi supaya tidak ada media pakannya lagi gitu ya, bahasanya ya sudah tidak ada media lagi. Nah, kalau sampah yang sudah tadi kebetulan yang di video itu tidak begitu kering ya, tidak begitu kering basah sehingga pada saat dia menyampaikan bahwa umur 12 hari sudah bisa dipanen, ada bagian yang sudah remah. Ya, adik-adik lihat ya, ada bagian yang sudah remah, tapi di sekitarnya ada bonggol-bonggol lain yang masih besar. Artinya apa? Artinya dia pemberian pakannya tidak dicacah. Yang efeknya adalah kesusahan kita pada saat memisahkan, ya kan? Kemudian salah satu ciri lagi tadi disampaikan di tulisan bahwa satu siklus itu 45 hari. Saya menyampaikan tadi 38 sampai 41. Perbedaannya di mana? Sudah terlihat dengan dia tidak mencacah, maka fasenya akan makin panjang. Karena kemampuan dia untuk mencerna makanan menjadi lama. Nah, bagaimana memisahkan? Biasanya kalau yang sudah dicacah, dia kemungkinannya kan sudah size-nya kecil. Sehingga pada saat dia sudah matang, kaskotnya matang, itu sudah menjadi hitam dan remah seperti tanah. Ya. Kemudian ada larvanya, itu pakai saringan aja, disaring. Nanti kan kaskotnya turun, dia akan itu. Saringan biasanya pakai yang apa sih di bangunan itu loh, yang lubangnya agak besar, nanti disesuaikan dengan ukuran dari apanya tadi? Ukuran dari larvanya, gitu ya Siska ya. baik. Oke, bentar saya ada enggak sih? Oh, bentar sebentar.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya Ibu, Ya, biasanya kalau di lapangan itu maggot itu makanan itu selalu habis atau tidak ya Bu? Kalau misal tidak habis, dampaknya untuk maggot sendiri itu seperti apa sih Bu? oke, baik. Habis atau tidak habis? Dia pokoknya nggak ada istirahatnya. Makan, ada makanan langsung makan. Jadi tidak seperti mungkin kalau ayam atau ternak yang lain mungkin tiap harinya ada sisa gitu ya. Cukup segitu. Kalau maggot tidak. Jadi selagi masih ada makanan dia akan makan terus sampai habis gitu. Kemudian makin busuk ya makin bagus kan. Artinya makin ada airnya dia makin bagus untuk dicerna. Jadi kita tidak perlu memikirkan kalau sisa nanti digimanakan gitu ya. Pasti begitu ya. Karena memang dia hidupnya di sampah organik. Jadi ya sudah biarkan saja gitu. Justru sehari itu bahkan bisa kurang kita. Makanya dikasih apa perkiraan gitu ya, satu biopon tadi kalau kita memang punya cadangan makanan yang banyak, berarti bisa 7 dengan 250 gram telur tadi gitu ya. Itu satu bioponnya bisa 5 kiloan ya per hari. Bayangkan kita nyari sampah 5 kilo. Sebetulnya kalau ada maggot ini masalah sampah sebetulnya tidak menjadi sulit kalau yang organik ya. Kalau yang anorganik ya berarti harus dipisahkan. Gitu ya, ini ya. Oke. Sebentar, saya ini nggak tahu nih share-nya gimana ya supaya online banyak gitu. Ntar. Ini emak-emak jadi gaptek saya. Satu-satu nggak apa-apa ya. Kelihatan ya. Eh, kelihatan? Loading. Ini kenapa? Kasih loading, Dok. Oke. Ini sebetulnya bentar. Ini nggak begitu jelas. Oke. Kenapa yang ke-share itu ya? Hmm. Nah, kelihatan ya? Kelihatan Ibu. Ya, ini ya yang akan adik-adik lihat di sana. Jadi modelnya adalah apa? Biopon yang horizontal, gitu ya. Berbeda dengan di videonya. Kemudian ini yang di tengah ini, yang di antara kaki saya ini adalah selokannya, di mana nanti prepupa akan jalan menghindari dari koloni, kemudian masuk ke lorong ini sehingga kita akan tinggal panen di sini. Jadi kering ya. Ini masker saya lepas ini, tidak berbau yang bagaimana gitu ya. Jadi nanti adik-adik akan ke sini terkait dengan maggot gitu. Yang di sini maggot ya. Jadi nanti kalau kaskotnya dibuka gitu dalamnya sudah banyak maggotnya. Jadi adik-adik bisa bayangkan kan, kering kan ya? Kering ya. Eh, gitu. Tapi ini sudah masa mau panen. Nanti kalau yang pertama ya agak basah cuma karena sampahnya terkoleksi dengan baik ya tidak seperti tadi. Sepertinya tadi kan semuanya masuk aja ya tanpa tanpa ada screening, tanpa ada pencacahan gitu ya. Oke, sebentar saya carikan lagi yang eh, sebentar.
Hmm. Oh, sepertinya di filenya di tempat yang lain. Mungkin ini kali ya, nanti mungkin adik-adik akan ketemu dengan timnya ini sebentar yang lengkap. Iya, ya ini. Jadi yang sudah kelihatan ya, yang sebelah sini ini adalah dari desanya, sehingga nanti mungkin akan banyak berkomunikasi dengan bapak-bapak ini. Ini adalah kepala desanya, kemudian ini adalah yang melakukan budidaya. Jadi ini ya saya sampaikan tadi kering ya seperti ini. Ini kaskotnya yang udah siap panen. Jadi bukan yang seperti yang tadi di video gitu ya. Jadi ini lebih terbuka karena memang lahannya masih luas. Kemudian pembibitan ada di belakang. Jadi pintu belakang ini kebetulan gambarnya nggak kesut gitu ya. Jadi ada dua bagian, bagian gelap dan bagian terang, kemudian diberikan lubang. Jadi nanti setelah pupa menjadi imago, dia akan terbang ke daerah yang terang. Gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau apa gitu ya, bisa disampaikan ke Mbak Siva, nanti Mbak Siva bisa bertanya ke saya. Saya rasa sih dengan pembekalan ini adik-adik semoga gitu ya, jadi lebih punya gambaran, tahu basisnya kenapa diperlakukan kandang seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Tahu gitu alasannya. Kalau mereka kan melakukan itu karena otodidak saja gitu ya. Artinya bahwa nanti kalau ada masalah adik-adik bisa memitigasi ya, memitigasi. Oh, karena dia punya tingkah laku seperti ini, maka sebaiknya begini tidak masalah gitu misal. Kemudian nanti kalau di lapangan ada ayam mati dan segala macam, betul itu organik, tapi tetap harus dicacah ya, karena dia tidak mencerna punya enzim tertentu untuk meluruhkan tulang dan segala macam gitu ya. Itu kemudian kebetulan mesin untuk pemisah sampah yang ada di sana juga nggak tahu, saya nyimpen fotonya di mana gitu ya. Jadi mereka punya mesin, tapi sudah tidak begitu efektif gitu ya, karena sudah lama. Jadi memisahkan antara botol dengan sampah. Cuma kalau botol kaca tidak bisa karena terlalu berat gitu ya. Jadi kuncinya adalah ya, apa yang adik-adik harus lakukan di sana adalah perhatikan kandangnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, perhatikan pakannya. Pakannya tentu harus sesuai dengan tingkah laku dari magotnya. Harus semi basah, harus dicacah, kemudian dipilah.
gitu ya. Jadi bebas dari bahan non-organik seperti botol kaca dan juga plastik-plastik yang lain. Berpengaruh terhadap pertumbuhan maupun kaskotnya. Mungkin itu saya rasa di sana tidak akan terlalu bau ya, karena luas. Sudah ada wilayah khususnya sehingga tidak ada gangguan misalnya diusir warga dan segala macam karena memang untuk wilayah itu dan lebih kering jadi lebih aman. Ya mungkin awal-awal pakai masker nggak apa-apa ya karena belum terbiasa tapi lama-lama saya rasa tidak masalah. Cuma kalau adik-adik nanti akan di sana mungkin sebaiknya pakai apa sepatunya itu sepatu apa tuh yang tinggi itu yang suka di kandang apa namanya kelontong sepatu apa Sepatu boot. ya sepatu boot tapi yang kayak untuk bangunan itu ya cuma yang pas gitu ya pas untuk adik-adik itu akan lebih safe karena kan banyak nyamuk dan segala macam ya karena di kebun kemudian punya glove ya tadi lihat ya ada pakai sarung tangan ya sarung tangan yang mungkin jangan sekali pakai, bisa dicuci kan, setelah itu bisa cuci yang agak awet gitu ya, yang bisa dicuci. Mungkin itu, apa lagi ya? Permasalahan di sana adalah suplai untuk pakannya terbatas. Nah, adik-adik nanti bisa menyarankan berdasarkan apa yang sudah diberikan hari ini, kemudian nanti lihat di kunjungan seperti apa strateginya untuk mendapatkan pakan sampah itu, karena intinya adalah terpisah dari material non-organiknya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya pada siang hingga sore hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya Ibu, Ya. yang di sana tadi ada ayam, itu ayam buat apa ya Bu di sana? Oke. Kalau boleh. Baik, jadi itu integrasi dengan ayam karena feses ayam juga bisa digunakan sebagai pakan maggot. Ya, feses ayam bisa digunakan sebagai pakan maggot, jadi dicampur. Kemudian maggotnya bisa diberikan ke ayam untuk sumber pakan dia. Jadi seperti vitaminnya, suplemennya. Cuma bukan sebagai pakan utuh karena dia akan over protein nanti kalau sebagai pakan utuh. Jadi campuran misal seminggu sekali pada masa pertumbuhan atau grower dikasih berapa persen. Itu ya, dikasih mungkin total semua 2 kilo jadi dikasih sedikit-sedikit sebagai pemicu pertumbuhan itu. Jadi memang integrasi antara maggot dan juga ayam. Di sana juga ada ikan. Tapi jangan berharap, tadi kan contohnya adalah lele ya. Mereka ternyata, saya pikir tadinya lele. Terus ternyata mereka di sana punya kebiasaan yang tidak suka terhadap lele. Jadi mereka asupan yang jualan lele itu orang Jawa gitu di sana. Jadi konsumennya juga sebagian besar orang Jawa yang ada di sana atau ya mungkin tapi bukan orang Kalimantan secara keseluruhan itu tidak menyukai lele gitu. Jadi budidaya perikanan di sana lebih ke nila ya. Apakah pertanyaannya bisa? Bisa sebagai suplemen ya, bukan sebagai whole untuk ransumnya gitu. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, sedikit banyak setelah lihat tadi masih merasa sangat jijikkah atau sudah mulai berkurang atau seperti apa? Coba saya pengen dapat tanggapan. Siapa dulu? Siska yang sudah on mic. Oh iya. Kalau dari saya enggak sih, Dok. Kalau melihat dari yang di Kalimantan tadi ya, karena di sana kayak tertata terus luas juga, jadi apa ya, ventilasinya tuh lancar gitu. So far baik-baik aja sih. Oke, siap. Artinya nanti itu ya peralatan tempurnya yang harus disiapkan karena di perkebunan artinya maksudnya di kebun gitu ya nyamuk segala macam jadi mungkin harus pakai perlindungan justru untuk melindungi kulit kaki gitu ya bukan terhadap bau
gitu. Oke, mungkin yang lain, Henny dan Fitra, ada yang mau disampaikan? Mungkin Oke, Fitra. Kalau dari saya ngeliat yang tadi udah nggak begitu tinggi Ibu, karena tempatnya juga luas tadi. Ya lebih tertata rapi aja gitu. Oke, Henny. kalau dari saya masih mending lumayan daripada yang ditunjukin videonya. Karena kalau yang di lapangan nanti sepertinya sirkulasi udaranya sangat bagus juga. Jadi tidak apa ya ter ter apa sih Bu namanya? Udaranya tuh ada sirkulasi udara gitu. Betul, betul. Tertata Iya. juga. Baik, jadi secara umum saya memang sengaja ya memberikan yang lebih ini gitu. Dari awal saya sudah sampaikan gitu ya, nanti saya akan memberikan yang lebih, tapi nanti insya Allah di Kalimantannya tidak seperti itu gitu ya. Jadi supaya mentalnya itu kuat, karena biasanya wanita kan gampang ini ya, hal-hal semacam itu gitu ya, mual, terus lihat yang jijik gimana gitu ya. Biar kuat dulu gitu ya kalau menghadapi yang seperti itu, ternyata di lapangannya better gitu ya dibandingkan itu, lebih luas, kemudian, ventilasinya ada dan sebagainya gitu ya. Oke, mungkin, kalau sudah tidak ada pertanyaan, tapi mungkin nanti akan, muncul setelah, kunjungan lah, setelah apa gitu ya, silakan nanti ke Mbak Siva supaya bisa diteruskan ke saya. Atau mungkin, mau minta nomor saya dari Mbak Siva juga silahkan, gitu ya. Siapa tahu kan masalahnya baru muncul nanti di Kalimantan gitu ya, karena sudah di lapangan gitu. Biasanya kan teori kemudian hanya praktik melihat bukan praktik, apa sih, kunjungan itu belum terbayang, kita mau gimana gitu. Masalah itu baru muncul kalau kita sudah terjun ke lapang, gitu ya. Nanti masalahnya A, B, C, D, apalagi nanti masyarakatnya minta, bisa tidak minta untuk formulasi di pakan. Nah, adik-adik kan bukan dari nutrisi pakan ya, jadi nanti bisa konsul ke saya. Gitu ya? Baik, Ibu. Oke, baik. Mbak Siva, saya kembalikan ke Mbak Siva. Mana nih Mbak Sivanya? Lagi di kandang masalahnya nih. Oke ya, sepertinya sudah ya. Semoga adik-adik bisa menjalankan dengan baik nanti. Saya tidak tahu waktunya kapan ya. Oktober kali ya? September atau Oktober saya tidak tahu. September Ibu kayaknya. Oh, September. Berarti sebentar lagi ya akan turun. Sebentar, adik-adik ini angkatan berapa? Kalau saya 58 Bu. 58. Siska sama? 57 dok. Oh, 57. Fitra? 58 Bu. Oh, 58. Oke. Tapi sudah punya waktu luang ya? Oh, vokasi ya? Iya Ibu, MBK. Oke, ya, oke, baik, baik. Semoga semua berjalan dengan lancar, baik, niat baik. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Jaga diri dan terutama adik-adik datang ke tempat yang baru, ya. Ibaratnya sebagai tamu, jadi jaga sikap dengan baik karena adik-adik membawa nama IPB, ya. Adik-adik membawa nama IPB sehingga sikap, tingkah laku, apapun akan menjadi sorotan. Yang nanti dilihat bukan lagi adik-adik, tapi oh dari IPB. Nah, gitu ya. Jadi bahwa itu di pundak adik-adik selalu. Jadi kalau ada umpamanya kesal, capek apa ingat, oh iya saya dari IPB ya. Saya masih membawa nama IPB ya. Jadi bisa untuk mengontrol diri gitu ya. Apapun itu nanti saya rasa bisa disampaikan ke Mbak Siva ya, bila ada sesuatu nanti di sana. Semoga berjalan dengan lancar dan baik semua ya. Itu pesan saya, jaga sikap dengan baik. Gitu. Mbak Siva, silahkan.
Baik Ibu, terima kasih Bu atas ilmunya hari ini. Mungkin semoga teman-teman juga mendapat insight yang banyak ya Bu ya terkait maggot, budidaya maggot khususnya sebelum turun lapak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yuni karena sudah menyematkan waktunya untuk hari ini Bu. Semoga kita nanti bisa bareng lagi ke Kalimantan ya Bu ya. Iya, insya Allah. Oke, Boleh teman-teman kasih jempol virtualnya nih buat Ibu. terima kasih. Ibu, terima kasih ya Bu. Selamat beraktivitas kembali Ibu. Baik, saya izin live ya, Mbak Ya. Siva dan adik-adik semua. Ya, terima kasih ya banyak Ibu. Makasih, Bu. Terima kasih Ibu. Ya, mari. Oke, terima kasih Kak Syifa. Izin ya. Oh ya teman-teman, hari Sabtu jangan lupa ya kita ada kunjungan lapang ke Depok di Biomark. Ntar nanti info lebih lanjutnya terkait ke kunjungan industri akan disampaikan oleh Kak Ama di grup. Oke Kak. Terima kasih Oke, Kak. makasih. Makasih teman-teman. Izin live ya.